eh, apa namanya, sebaran KJA. KJA KJA itu keramba jarang apung. Keramba keramba jaring apung. Jadi kalau misalnya dalam suatu danau biasanya ada usaha-usaha KJA gitu. Ada usaha KJA yang kolam-kolam apung gitu. Ini itu kan kayak di Jatiluhur gitu ya. Anda pernah ke Jatiluhur belum? Nah, main-main ke sana lah ya. Waduk Juanda itu ramai sekali. Jadi banyak tempat wisata, ada tempat makan di atas air, kemudian ada KJA-nya di sana. Nah, KJA-nya ada banyak. Nah, kalau saya dulu pernah terfikirkan untuk melakukan penelitian tentang tentang plankton di sana dengan statistika spasial, cuma nggak jadi. Nanti next time lah ya. Nah, ini contoh sederhana bahwa ada sebaran KJA, sebarannya seperti ini nih, gitu ya, seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah sebarannya ini merata atau tidak, gitu ya. Kalau dia tidak merata kan harus ada kebijakan lagi untuk perampingan, entah itu pengurangan atau penataan kembali, supaya pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara sustain secara berkelanjutan. Nah, eh, dengan minggu yang lalu kayaknya kita sudah melakukan ini, tapi dengan cara melakukan analisis tetangga terdekat. Gitu. Nah, sekarang kalau dengan murahan ais seperti apa? Nah, caranya gini aja. Gampang saja sebenarnya, sama, ya. Sama, jadi ini bisa Anda klik di toolbox juga bisa, kemudian atau di search juga bisa juga sih, ya. Nah, kemudian untuk eh, indeks muran yang ada di ArcMap, ini indeks muran yang bukan untuk autokorelasi sebenarnya, untuk pola ya. Jadi kalau misalnya di sini dirimu bisa pilih spatial statistics, di sini ada spatial statistik. Kemudian ada analisis pola, ya, analisis pola yang di sini, pattern. Dan di sini ada sebenarnya analisis pola itu ada rupa-rupa ya, ada NNA ya, average nearest neighbor, ataupun high low clustering, atau dengan spatial autocorrelation incremental, ataupun dengan Moran. Ini dengan Moran. Saya bisa pilih yang Moran ini, gitu ya. Kemudian klik di Moran. Nah, nah di sini dia ngasih ilustrasi loh, ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya jika ini gara-gara apa namanya? Oleh PKL 2 cuma dikit banget, memalukan ya. Biasanya kalau PKL PKL terpadu itu banyak banget dan harganya dan bagus-bagus gitu. Kalau ini cuma tempe goreng lah, ya Allah. Nah, tapi alhamdulillah, makasih ya. Nah, kemudian eh, Anda perhatikan bahwa ilustrasi yang diberikan oleh Ahmed itu sebenarnya sangat mudah dipahami. Jadi kalau misalnya nilainya disparitas nilainya, saya lupa, nol kalau nggak salah ya. Kalau nol itu semakin semakin merata. Jadi bisa kita katakan kalau dia merata seluruh sudut-sudut Danau Cisewu itu dia ada ada apa namanya? Ada KJA-nya gitu ya. Jadi terbagi rata secara spasial. Tapi kalau semakin besar dia nilai nilai Z-nya, Z value-nya ya, bukan nilai indeksnya. Nilai Z value-nya, maka eh, sebarannya cenderung cluster. Cluster itu dia mengelompok gitu ya. Dia mengelompok. Tapi kalau dia di tengah-tengah gitu, maka nilainya cenderung cenderung tidak tidak berpola, bukan keduanya, atau random, biasa kita bilang dengan random. Nah, ilustrasinya sih gini doang, ya, nggak hebat-hebat amat. Nah, kemudian kita bisa masukkan KJA-nya ini, gitu. Kemudian fieldnya sebagai faktor penghitung bobot, nah, kita pakai CU, ya. CU ini katakanlah kalau bisa kita namakan sebagai
jumlah produksi tambak atau besar atau luasnya KJA. Setiap titik ini beda-beda. Ada yang ini 25 kolam, ada yang itu 10 kolam, yang sana lagi itu. Kira-kira begitu ya. Jadi faktor penentu bobot ketetanggaan. Nah, kemudian eh, setelah ini kita buat reportnya, kita generate saja supaya kita punya punya simpanan. Lalu kemudian kita okekan, gitu ya. Kita okekan dan hasilnya begini. Hasilnya. Ini agak-agak lama ya. Masih berproses kayaknya. Betul nggak? Ini hasilnya di sini ya. Kalau minggu yang lalu kita hasilnya 3 weeks ago ya, 3 minggu lalu kita menghitungnya pakai NNA ya. Ini masih ada catatannya, masih tersimpan. Nah, ini selesai. Kalau yang sekarang kita menggunakan autokorelasi. Ini hasilnya. Z-score-nya 3,8 dan eh, Moran indeksnya 0,7. 0,7 itu menunjukkan bahwa korelasinya kuat gitu, antara titik-titik ini gitu ya. Jadi nilai titik-titik dan posisi titik-titik berdasarkan ketetanggaannya berhubungan dengan erat. Artinya gini, artinya titik-titik ini eh, dia dikelilingi misalnya gini. Ini titik-titik ini, katakanlah titik A nilainya besar dan dia dikelilingi oleh titik-titik yang lain yang juga nilainya besar, gitu ya. Kalau misalnya dia kecil di sini, indeksnya kecil gitu, 0,1 katakanlah. Berarti titik-titik ini eh, nilainya nilai besar, salah satu titik nilai besar, tapi sekitarnya tinggi gitu. Jadi nggak berhubungan, gitu ya. Nggak ada keterkaitan antara titik-titik tersebut, tidak membentuk sebuah pola, gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Nanti untuk autokorelasi yang seperti itu kita praktekkan di Geoda supaya kita lihat gimana sih sebaran nilai eh, per titik-titik. Nah, ini nilainya tinggi indeksnya. Kemudian skornya 3,8. Ini cenderung cluster ini. Kalau Anda mau lihat reportnya, ini reportnya, saya klik. Tapi dia HTML. HTML berarti ini saya stop dulu share-nya. Kemudian saya ganti dengan HTML yang saya buka tadi. Ini ya. Saya share. Nah, terlihat nggak, Mbak E? Yang tampil di monitormu apa? Spatial Auto Correlation Report, Pak. Report ya. Nah, ini hasilnya. Jadi eh, Moran indeksnya 0,7. Jadi kalau kalau misalnya kita bisa simpulkan autokorelasinya tinggi, kuat, sebaran-sebaran titik itu saling berhubungan secara kuat. Kemudian Z-score itu 3,8. Ini nilai Z-score ini yang nilai untuk eh, apa namanya pola. Pola ya. Jadi polanya lebih dari 2,5. Nah, warnanya merah. Nah, kira-kira yang ini area cluster mulai dari sini ke sini, dan ini area disperse merata, dan ini area yang tidak keduanya, gitu ya. Ini area yang areanya random, ini areanya cluster, dan ini areanya disperse kalau secara pola. Jadi pola dari KJA yang tadi di apa namanya di Cisewu, di Danau Cisewu, itu sebenarnya dia cluster gitu ya, cluster. Paham ya? Nggak usah praktek. Prakteknya nanti minggu depan kita akan lakukan menggunakan Geoda. Saya kira ini lagi LKPS lagi. Stop share dulu, ya.